Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Dwi Lestari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Self-Regulated Learning pada mahasiswa aktif organisasi di Fakultas Psikologi dan Humaniora. Latar belakang dari penelitian yang saya lakukan: 1. Mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri dan tidak bergantung pada dosen, di mana tugas seorang mahasiswa adalah belajar dengan cara memahami materi-materi atau teori yang telah dijelaskan dalam dunia perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga dituntut agar mampu belajar lebih mandiri dan tidak bergantung dengan apa yang telah diberikan oleh pengajar atau dosen, di mana mahasiswa juga harus bisa mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dengan pengaturan waktu yang baik, agar tugas itu dapat diselesaikan secara maksimal. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mampu dalam menuntut ilmu pengetahuan sesuai dengan jurusan yang diambil pada perguruan tinggi, sehingga diharapkan mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan dan prestasi dalam bidang akademik serta mampu mengaplikasikannya dalam dunia kerja. Yang kedua, mahasiswa juga dituntut memiliki pengetahuan yang luas, namun tidak sekedar pengetahuan luas saja, melainkan juga harus memiliki keterampilan seperti skill, karakter, dan visi yang jauh lebih maju dibandingkan dengan masyarakat biasa. Oleh karena itu, mahasiswa harus sadar terhadap tanggung jawabnya, sehingga dapat memunculkan motivasi untuk berlomba-lomba dalam mengukir prestasi. Dengan adanya kesadaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya bukan dari aktivitas perkuliahan saja, namun juga dari berbagai kegiatan yang ada di lingkungan kampus. Salah satunya bisa dalam mengikuti kegiatan organisasi. Yang ketiga adalah tuntutan mahasiswa untuk mempertahankan prestasi akademik, di mana kegiatan keorganisasian memiliki manfaat yang sangat baik bagi mahasiswa untuk bekal tujuan menghadapi kehidupan di luar sana seperti di lingkungan masyarakat. Mahasiswa yang mengikuti organisasi memiliki berbagai macam motivasi dan tujuan seperti untuk mengembangkan diri, kemandirian, mengasah kemampuan, menambah relasi, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Hal ini menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk menyeimbangkan antara kegiatan organisasi dengan prestasi belajar agar keduanya dapat berjalan beriringan dan tidak mengganggu salah satunya. Sehingga dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membagi waktu antara belajar maupun aktivitas keorganisasian agar nilai atau prestasi akademik dapat tercapai secara optimal. Keempat adalah kesulitan mahasiswa dalam membagi waktu atau manajemen waktu, di mana keaktifan dalam berorganisasi juga dapat membuat mahasiswa kebingungan dalam mengatur waktu antara kuliah atau berorganisasi. Hal ini dapat menyebabkan mahasiswa kekurangan waktu untuk beristirahat karena waktu kosong digunakan untuk kegiatan organisasi, di mana ini dapat menyebabkan terbengkalainya aktivitas perkuliahan seperti kebiasaan menunda tugas, atau mengerjakan tugas secara asal-asalan atau copy paste, mengumpulkan tugas kuliah tidak tepat waktu, dan melakukan belajar dengan sistem kebut semalam atau SKS dalam menghadapi ujian. Penyebab utama dari kesulitan dalam manajemen waktu adalah karena mahasiswa terlalu asik dalam melaksanakan program kerja di sebuah organisasi, sehingga sudah merasa lelah dan berakibat gagal dalam melakukan proses belajar sehingga prestasi akademik menurun atau tidak maksimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui self-regulated learning pada aspek mahasiswa yang aktif organisasi dengan prestasi akademik yang tinggi di Fakultas Psikologi dan Humaniora. Definisi dari self-regulated learning. Istilah self-regulated learning berkembang dari teori kognisi sosial Bandura pada tahun 1997, di mana menjelaskan bahwa manusia adalah hasil dari struktur kausal yang terindependen dari aspek pribadi, perilaku, serta lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan aspek-aspek determinan dari self-regulated learning yang saling berhubungan sebab akibat di mana person berusaha dalam meregulasi diri sendiri yang hasilnya berupa perilaku. Serta dari perilaku tersebut dapat berdampak pada lingkungan dan lainnya. Sedangkan menurut Bandura, self-regulated learning adalah
suatu keadaan di mana seorang individu yang belajar untuk mengendalikan aktivitas belajar pada dirinya sendiri, memonitor motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan menjadi pelaksana dalam proses belajar. Yang selanjutnya adalah aspek self-regulated learning, di mana aspek self-regulated learning atau pengaturan diri dalam belajar dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kognitif, motivasional, dan strategi behavioral. Yang pertama ada strategi regulasi kognitif. Kognitif adalah strategi yang berkaitan dengan pemrosesan informasi yang berhubungan dengan berbagai jenis kegiatan metakognitif dan kognitif yang digunakan individu dalam menyesuaikan dan mengubah kognisinya, yang dapat dilakukan melalui strategi yang paling sederhana hingga strategi yang paling rumit. Strategi dalam regulasi kognitif meliputi satu elaborasi yang dapat direfleksikan melalui deep learning dengan cara mencoba untuk membuat ringkasan materi atau menggunakan kalimat sendiri. Yang kedua ada pengulangan atau rehearsal, yaitu sebuah bentuk usaha dalam mengingat materi dengan cara mengulang yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga ada organisasi atau organization, yang meliputi deep process, yaitu dilakukan melalui penggunaan berbagai variasi teknik seperti mencatat, menggambar seperti diagram, peta konsep yang bertujuan untuk mengorganisir materi belajar. Yang keempat ada metakognisi, di mana merupakan strategi yang digunakan dalam mengurangi stres yang dapat dilakukan melalui perencanaan, monitoring, dan strategi meregulasi belajar dengan tujuan menentukan tujuan belajar. Monitoring pemahaman sehingga terdapat kemajuan dalam proses belajar. Yang kedua ada strategi regulasi motivasional, di mana strategi regulasi motivasional dan emosi dilakukan dengan cara membangun atau merancang usaha untuk menghadapi kegagalan dan meraih sebuah kesuksesan dalam belajar. Di dalam strategi regulasi motivasional mencakup beberapa hal, seperti pemikiran-pemikiran, perilaku atau tindakan, di mana perilaku atau tindakan dapat mempengaruhi individu untuk menentukan pilihan, serta ketekunan dan usaha dalam menghadapi berbagai persoalan. Di mana strategi regulasi motivasional dibagi menjadi 7. Yang pertama ada mastery self-talk, di mana yaitu proses berpikir untuk mengenai penguasaan yang memiliki orientasi pada tujuan, seperti memuaskan keingintahuan sehingga menjadi lebih kompeten. Yang kedua ada kelola lingkungan atau environmental structuring, di mana merupakan usaha individu dalam berkonsentrasi penuh dalam rangka mengurangi gangguan belajar yang ada di lingkungan ataupun mengatur kesiapan secara fisik maupun mental dalam menyelesaikan persoalan atau tugas akademik. Untuk yang ketiga ada self-consequenting, adalah usaha untuk menetapkan atau menyiapkan diri dalam menerima konsekuensi intrinsik agar tetap konsisten dalam melakukan belajar. Hal ini bisa dilakukan menggunakan reward atau punishment. Yang keempat ada motivasi ekstrinsik atau extrinsic self-talk, yaitu kondisi di mana individu merasa jenuh dengan proses belajar sehingga ingin segera menyudahi proses pembelajaran. Namun di mana ini ada usaha untuk meyakinkan diri sendiri agar tetap melanjutkan proses belajar. Yang kelima ada orientasi kemampuan, di mana ini adalah kondisi individu dengan memiliki pemikiran mengenai performa khusus dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan di sini terdapat keinginan untuk melakukan usaha yang lebih baik lagi dibandingkan orang lain. Yang keenam ada peningkatan minat situasional, di mana adalah gambaran aktivitas individu yang berusaha dalam meningkatkan motivasi intrinsik dalam mengerjakan tugas melalui minat pribadi atau situasi di sekitar. Yang terakhir ada relevansi pribadi, di mana merupakan usaha individu dalam meningkatkan keterhubungan atau keberartian tugas pada kehidupannya atau berkaitan dengan minat personal yang dimiliki. Yang ketiga atau aspek terakhir adalah strategi regulasi behavioral,
adalah aspek regulasi diri yang melibatkan usaha individu dalam mengontrol perilaku dan tindakannya sendiri, di mana dalam hal ini terdapat beberapa strategi regulasi behavioral yang dapat dilakukan individu dalam belajar, meliputi satu, mengatur usaha atau effort regulation, yang kedua, mengatur waktu dan lingkungan belajar atau regulating time and study environment, serta mencari bantuan atau help seeking. Pada slide ini ditampilkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, di mana di sini membahas perbandingan self-regulated learning para partisipan. Saya menggunakan dua partisipan, yaitu DS dan PN. Untuk yang pertama, DS, di mana aspek regulasi kognitif yang diwujudkan dengan cara elaborasi dan rehearsal, yaitu membuat rangkuman dan metakognisi dengan manajemen waktu. Untuk aspek motivasional, diwujudkan melalui mastery self-talk dengan mendengarkan musik, pengelolaan terhadap lingkungan, di mana memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian ada self-consequenting melalui usaha yang konsisten, ada keyakinan diri dan pikiran masa depan, kemudian ada orientasi kemampuan melalui mencoba untuk bangkit dan adanya usaha untuk lebih baik lagi. Kemudian ada motivasi intrinsik melalui konsistensi belajar ketika jenuh. Kemudian ada peningkatan minat situasional melalui motivasi diri yang sesuai dengan minat dan situasi. Kemudian ada relevansi pribadi melalui pembagian antara akademik dan organisasi yang berkaitan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ada aspek behavior yang dilakukan untuk mengatur usaha melalui bertanya kepada orang lain yang lebih paham, menomorsatukan kuliah, mendahulukan yang lebih penting, dan mencari bantuan kepada orang-orang terdekat. Kemudian untuk PN, melakukan aspek regulasi kognitif dengan cara metakognisi melalui film untuk meningkatkan mood dan motivasi. Kemudian ada aspek motivasional dengan mastery self-talk melalui komitmen diri sendiri dan berpikir kompeten. Kemudian ada pengelolaan terhadap lingkungan melalui tempat sepi. Kemudian ada peningkatan minat situasional melalui motivasi dari diri sendiri. Kemudian ada self-consequenting dengan fokus pada tujuan dan menyiapkan diri dengan belajar pada pengalaman. Kemudian ada motivasi ekstrinsik dengan merenungkan dan ingat pada komitmen. Relevansi pribadi dengan pengaturan belajar bisa menyenangkan dan tidak mengekang. Kemudian ada aspek behavior dilakukan dengan regulating time dan study environment melalui manajemen waktu dan membuat jadwal. Kemudian ada effort regulation dengan mengatur usaha atau prioritas. Kemudian juga mencari bantuan kepada orang-orang terdekat. Slide yang ini adalah mengenai pembahasan di mana penelitian ini menemukan bahwa self-regulated learning mahasiswa aktif organisasi berkaitan dengan manajemen waktu sehingga mampu dalam mengorganisir diri, di mana mahasiswa aktif organisasi mampu mempertahankan nilai akademik atau IPK dengan adanya self-regulated learning yang diterapkan pada dirinya. Self-regulated learning dilakukan melalui 3 strategi. Yang pertama kognitif, yaitu dengan elaborasi dan rehearsal yang dilakukan dengan mencatat atau rangkuman materi. Kemudian ada motivasional yang dilakukan dengan membangun dan merancang strategi untuk menghadapi kegagalan. Dan yang ketiga adalah behavioral yang dilakukan dengan cara menomorsatukan kuliah atau hal-hal yang penting. Kekurangan pada penelitian yang saya lakukan, yang pertama ada penelitian hanya menggunakan subjek berjenis kelamin perempuan. 2. Penelitian hanya menggunakan 2 subjek. Yang ketiga, penelitian hanya dilakukan di Fakultas Psikologi dan Humaniora. Kemudian, saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu 1. Menambah jenis kelamin pada subjek penelitian. 2. Menambah subjek agar dapat membandingkan secara lebih objektif. 3. Penelitian bisa diperluas dari berbagai fakultas. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.